Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pembelajaran kali ini untuk kelas 5 akan belajar tema 3 subtema 2 pembelajaran 5. Dalam pembelajaran 5 ini akan dibahas 3 poin. Yang pertama tentang kata kunci pada iklan, yang kedua tentang gangguan pencernaan, dan yang ketiga adalah tentang properti tarif. Disampaikan oleh Ayo Suteja SPD, guru kelas 5C, SDN 230 Margahayu Raya. Pentingnya makanan sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karenanya, penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi, makanan yang sehat saja tidaklah cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga, sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien, sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Untuk hidup sehat, bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan, lingkungan yang sehat pun dibutuhkan. Bayangkan jika lingkungan tempat kita tinggal kotor dan menjadi sarang nyamuk, pastilah kita pun akan merugi. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan semuanya dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana, yaitu menjaga kesehatan lingkungan. Pemerintah kemudian menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dari bahaya demam berdarah. Berikut adalah sebuah naskah iklan tentang pencegahan demam berdarah. Mintalah beberapa temanmu untuk meragakan di depan kelas. Ini adalah tentang naskah Ayo Bermain Peran. Peragakan naskah ini, naskah elektronik di bawah ini. Dikarenakan sedang pandemi dan tidak bisa langsung melakukan peragaan, maka kita baca saja ini naskahnya. Ada 2 tokoh, yaitu ada Pak RT, Ibu, dan Bapak. Sekarang Pak RT. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenalkan, saya menyampaikan maksud pertemuan kita kali ini. Tepat pada hari Sabtu nanti, saya akan mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu untuk secara serentak melakukan langkah 3M plus di lingkungan rumah kita masing-masing. Apa Pak 3M plus itu? Mengapa kita harus melakukannya? Para ibu kemudian berbisik-bisik dan suasananya menjadi agak riuh. Pak RT, akhir-akhir ini di lingkungan sekitar kita sedang banyak warga yang terkena demam berdarah, Bu. Bulan lalu saja yang mencatat ada 3 orang yang terkena. Penyebabnya adalah nyamuk, dan nyamuk itu menyukai tempat kotor. Oleh karenanya diperlukan langkah 3M plus untuk mengatasinya. Langkah 3M tentunya adalah menguras, menutup, dan mengubur potensi sarang nyamuk.
Ditambah plus karena diperlukan upaya dari kita secara pribadi untuk mengatasinya seperti memakai lotion anti nyamuk, kelambu di tempat tidur, menggunakan obat penyemprot nyamuk, baik yang alami atau buatan dan lainnya. Oh begitu Pak RT, kami siap Pak. Baik Pak, akan segera kami laksanakan. Para ibu membantu dengan cara menyediakan makanan ringan saja sambil tertawa. Dari percakapan iklan di atas, kita bisa menentukan kata-kata kunci yang terdapat dalam iklan elektronik tadi. Apa saja kata kuncinya? Yaitu ada demam berdarah, ada 3M plus, dan nyamuk. Baiklah, coba di sini ada percakapan dua orang anak. Siang hari ini Lani dan Udin berbincang-bincang tentang mengenai tugas membuat iklan layanan masyarakat tentang upaya menjaga kesehatan. Mereka pun teringat dengan pembelajaran tentang gangguan pada organ pencernaan. Kata Udin, Lani, tahukah kamu gangguan organ pencernaan yang sering dialami oleh anak-anak? Oh, saya tahu, Din. Itu tuh jika anak-anak bahkan bayi sekalipun sulit sekali buang air besar. Apa yang menyebabkannya ya? Sistem pencernaan merupakan bagian kita yang perlu kita pelihara agar berfungsi maksimal. Karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Mari kita lengkapi peta pikiran di bawah ini mengenai penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Makanan tidak teratur, menunda makanan ketika makanan menjadi terlalu kenyang. Ini adalah penyebab pertama dari gangguan sistem pencernaan. Selanjutnya, kalau kita menunda BAB atau buang air besar, kebiasaan yang buruk sering menunda buang air besar. Ini adalah penyebab dari gangguan pencernaan. Selanjutnya, makanan yang mengandung kuman. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman, maka hal ini dapat menjadikan sebagai bibit penyakit. Selanjutnya adalah makan terlalu banyak gula atau terlalu banyak mengandung gula. Hal ini jikalau makanan terlalu banyak mengandung gula, maka akan menyebabkan penyakit diabetes yang bisa merusak pankreas kita. Selanjutnya, yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan itu kurangnya serat dari vitamin C. Kurangnya mengkonsumsi makanan berserat, buah dan sayuran dan mengandung vitamin C. Ada beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh beberapa penyebab di atas tadi. Kita sudah membahas mengenai beberapa gangguan. Coba kita mengulas kembali mengenai beberapa gangguan sistem pencernaan tersebut. Ulas mengenai definisi, gejala dan cara pencegahan dan penyembuhannya. Kita lihat penyakit MAH. MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebab MAH adalah lambung yang tidak segera terobati dan akibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala MAH yaitu berupa nyeri perut, bagian atas, mual, dan muntah. Cara menyembuhkannya adalah tergantung pada penyebab. Antibiotik dan antasida dapat membantu. Kita lihat penyakit kolera. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteri Vibrio.
coleru. Penyebab kolera yaitu bakteri yang bernama Vibrio coleru. Gejala kolera ini bisa muncul secara tiba-tiba, mual, muntah, kram perut, dan dehidrasi. Penyembuhan kolera yaitu dengan pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah dibutuhkan penggantian cairan travena atau infus. Yang selanjutnya adalah diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit maupun virus. Penyebab diare adalah infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejala diare merupakan perut kembung, kram, tinja encer, rasa mulas atau terkadang mual dan muntah. Cara menyembuhkan diare akan sembuh sendiri dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah istirahat cukup dan banyak minum supaya tidak dehidrasi. Bagaimana tentang konstipasi? Konstipasi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan usus besar menyerap air secara berlebihan sehingga feses menjadi keras. Buatlah poster iklan masyarakat menjadi konstipasi. Untuk mempersiapkan poster iklan, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 siswa. Poster harus meliputi judul, isi, grafik, hiasan. Bisa dilakukan sendiri juga tanpa harus bekerja kelompok, dikarenakan kita dalam keadaan pandemi sehingga harus belajar dari rumah atau daring dari rumah. Coba perhatikan ini contoh poster tentang konstipasi. Kita lihat gambarnya, lalu lihat gejala-gejalanya, kita lihat penyebabnya, adapun cara mengatasi penyakit gangguan pencernaan tersebut. Nanti kalian coba praktikkan ya, membuat poster tentang konstipasi gangguan pencernaan. Selain sehat secara jasmani, penting bagi kita untuk sehat secara rohani. Kesehatan rohani dapat diperoleh melalui upaya mendekatkan diri pada Tuhan, berkreasi sampai mengekspresikan diri ke dalam seni. Seni tari merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan diri Tuhan. Baiklah, berkaitan dengan tari ini pelajaran SPDP-nya, itu coba kalian baca teks bacaan tentang tari kancet papatai di bawah ini. Tari kancet papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana, akan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Melompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. Berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunus pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Kedua kaki dilebarkan, kedua tangan membuka dan menutup. Kedua kaki berjingkat, melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Kalian harus belajar menari dari daerahnya masing-masing untuk memperagakan tentang tari. Sungguh kaya negara kita dengan berbagai macam tarian-tarian tradisional. Demikianlah pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat menyimaknya tentang pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.